Halo, selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini kita akan bahas satu software keren yang mungkin belum kamu kenal tapi sangat berguna. Itu namanya OnlyOffice. Apa sih OnlyOffice itu? Apa bedanya dengan Microsoft Office atau Google Docs? Dan yang paling penting, apakah cocok untuk bisnis, kantor, atau sekolah di Indonesia? Saya akan bahas secara simpel dari nol tanpa istilah teknis yang membingungkan. Siap? Ayo kita mulai. Pertama, apa itu OnlyOffice? Secara sederhana, OnlyOffice adalah suite Office online. Artinya, kamu bisa membuat dan mengedit dokumen spreadsheet dan presentasi langsung di browser tanpa perlu install Word atau Excel. Bayangkan seperti Google Docs, tapi dengan tampilan dan fitur yang lebih mirip Microsoft Office. Yang membedakannya adalah dia bisa diinstal di server sendiri, jadi bukan di cloud atau Google atau Microsoft. Yang kedua, open source, artinya kodenya terbuka, bisa diperiksa, dimodifikasi, dan tentu saja gratis. Yang ketiga, bisa diakses dari mana saja seperti Google Docs. Jadi, kamu bisa punya Google Docs versi sendiri, tapi datanya tetap di kantor atau server pribadi. OnlyOffice dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia, Ascensio System SIA, dan pertama kali dirilis pada tahun 2010. Awalnya mereka fokus pada solusi Office berbasis web untuk bisnis. Tetapi sejak 2014 mereka membuka versi open source-nya dan sejak itu berkembang pesat. Sekarang OnlyOffice digunakan oleh perusahaan besar, pemerintahan, universitas, dan startup di lebih dari 170 negara. Bahkan beberapa kementerian di Eropa dan Asia sudah mengadopsi OnlyOffice sebagai pengganti Microsoft Office untuk alasan keamanan dan kemandirian data. OnlyOffice tidak hanya untuk perusahaan besar. Berikut beberapa jenis pengguna yang cocok untuk memakai OnlyOffice. Perusahaan dan startup. Untuk kolaborasi tim, buat laporan, anggaran, dan presentasi, semua dalam satu sistem internal. Instansi pemerintah dan BUMN, karena datanya bisa di-host sendiri, cocok untuk keamanan tinggi, dan sesuai regulasi data lokal. Sekolah dan universitas. Guru dan siswa bisa kerja bareng di dalam satu dokumen tanpa perlu bayar lisensi Microsoft. Yang terakhir, UMKM dan kantor kecil. Ingin punya sistem Office online tapi tidak mau bayar Google Workspace atau Microsoft 365? OnlyOffice ada solusinya. Intinya, siapapun yang butuh Office online yang aman, murah, dan fleksibel bisa memanfaatkan OnlyOffice. Apa saja yang bisa dilakukan dengan OnlyOffice? Pertama, membuat dokumen seperti surat, laporan, atau kontrak. Yang kedua, membuat spreadsheet untuk anggaran, stok, keuangan, dan lain-lain. Ketiga, membuat presentasi untuk meeting atau pitching. Keempat, kolaborasi real time. Jadi beberapa orang bisa mengedit satu dokumen secara bersamaan. Yang kelima, komentar dan pelacakan perubahan seperti di Google Docs. Yang keenam, yang terakhir adalah integrasi dengan sistem lain seperti Nextcloud, Moodle, atau Open Project. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu dalam video selanjutnya. Dan yang paling keren, kamu bisa gabungkan OnlyOffice dengan sistem manajemen dokumen atau proyek, jadi semua kerjaan terpusat dalam satu tempat. Lalu, apakah OnlyOffice cocok untuk bisnis di Indonesia? Jawabannya sangat cocok. Kenapa? Pertama, hemat biaya. Tidak perlu membayar lisensi Microsoft 365 atau Google Workspace. Cukup punya satu server dan kamu bisa pakai selamanya. Gratis. Kedua, data tetap ada di Indonesia.
Banyak bisnis khawatir data dikirim ke luar negeri. Dengan OnlyOffice, data tetap di server lokal, aman sesuai regulasi. Ketiga, dukung digitalisasi UMKM. Cocok untuk toko, kantor kecil, atau startup yang ingin punya sistem kerja online, tetapi terbatas dengan budget. Keempat, bisa diakses dari mana saja. Karyawan remote bisa kerja dari rumah, tapi tetap aman karena datanya tidak di cloud asing. Jadi, baik untuk UMKM, kantor menengah, hingga instansi pemerintah, OnlyOffice bisa jadi pilihan cerdas. Jadi kesimpulannya, OnlyOffice adalah solusi office online yang powerful, gratis, dan aman. Cocok untuk siapa saja yang ingin punya sistem kerja digital tanpa tergantung kepada Google atau Microsoft. Dalam video berikutnya, nanti saya akan tunjukkan cara menginstal OnlyOffice di server Ubuntu yang kita punya, langkah demi langkah dari nolnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Tulis di komentar, misalkan bisnis kamu cocok nggak pakai OnlyOffice, dan sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga data, jaga privasi, dan tetap mandiri secara digital.